Jadi mereka diberi seragam Komcad, sepatu yang mirip Komcad lah. Biayanya dari Badan Gizi Nasional melakukan seluruh kegiatannya termasuk pengadaan seragam dan seluruh kelengkapannya. Makin hari makin kayak kontol berita BGN. Lu lihat BGN hamburkan uang 1,5 M buat beli sikat dan semir sepatu. Tai, kepala BGN tai. Ngomong doang efisiensi anggaran, tai. Baru aja kemarin motor BGN, kaos kaki, tablet. Sekarang sampai semir sepatu 1,5 M. Yang bener dong lo. Anggaran itu untuk makan bergizi, tapi yang lo beli kagak ada sangkut pautnya buat gizi. Ini lama-lama jadi rusak ini program makan bergizi gara-gara orang-orang kayak gini nih. Buat apa lo beli semir? Buat nyemir pala lo, Duit rakyat itu yang lo pakai, yang benar, yang amanah, jangan lo pakai seenak pantat lo. Kalau niatnya mau ngerampok, jangan jadi pejabat, bangsat. Jadi sebenarnya apa sih manfaat semir untuk MBG? Untuk nyemir kepala kau yang botak licin itu? Aturan sekalian pakai kertas pasir, biar tambah mengkilat dulu kepala kau. Aku heran lah sama program MBG ini. Bukannya makanannya yang diperbaiki, ya karena kan selama ini banyak keluhan. Makanan basi, berulat, menunya itu-itu aja, bahkan sampai ada yang keracunan. Tapi bukannya itu yang diperbaiki, malah faktor pendukung yang lain-lain yang dibeli. Cemanalah rakyat Indonesia ini banyak yang nggak protes ya. Sementara sistemnya itu kayak gini. Aneh, ya ini cocoknya si botak diganti nih sama yang lain. Udah muak kami dengar kebijakan dia. BGN lagi, botak lagi. Bang kok bising kali sama MBG. Ini kalian tengok nih. Dia nganggarkan 1,5 M untuk apa? Untuk beli sikat dan semir sepatu. Apa korelasinya sama gizi anak? Apa korelasinya sama gizi anak sekolah kita? Kemarin dia nganggarkan 113 M untuk IU. Untuk event organizer dia mau undang siapa? Apa yang jadi siapa? Nggak mungkin. Udah gitu dia udah nganggarkan motor listrik triliunan. Belum lagi pakaian, sendok garpu. Apalagi kaos kaki. Fokus sama makanan kalian. Ini lagi ada keracunan baru-baru ini. Kalian fokus sama ini. Jangan asik anggaran aja. Ini botak memang kacau ini. Asik dia-dia aja buat huru-hara negara ini. MBG itu program bagus, bahkan di Cina itu program udah lama berjalan, tapi gizinya diperhatikan. Ini di negara kita asik keracunan, ini baru kemarin keracunan, ini sekarang keracunan lagi. Kacau kali, fokus sama makanan, namanya aja MBG, makanan bergizi gratis. Asik buang anggaran aja, walaupun itu anggaran efisiensi, tapi tetap uang rakyat. Kau ya botak, asik kau aja yang buat huru-hara. Ini udah benar-benar kelewat mata sih ya, tinggal aku si serangga botak ini ya. Ada aja gebrakan dia tiap hari ya. Ada aja alasan dia untuk menghambur-hamburkan uang negara ini, alias uang rakyat. Bayangkan aja, nih BGN hamburkan 1,5 M cuman buat beli sikat sama semir sepatu. Apa urgensinya sobat? Padahal masih banyak problem di lapangan loh. Seperti contoh kasus MBG yang belatung ya. Makanan yang banyak ditolak dari sekolah yang tidak sesuai dengan standar gizi. Itu dulu diberesin, botak. Lu nyadar nggak bahwa sekarang ini rakyat lagi pada susah, lagi krisis, dunia lagi pada perang ini, utang negara semakin menggila. Paham, sadar nggak lu? Ada nggak KPK ya di negeri ini? Bisa nggak diaudit orang ini? Apa orang ini kebal hukum? Heran, keluarkan anggaran yang tidak masuk di akal gitu loh. Kasihan yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ini pantas negeri ini nggak maju-maju. Jangan pernah bermimpi untuk negeri ini bertahan sampai 2030. Kalau si botak ini terus hambur-hamburin uang negara ini, bangsat. Aduh, apalagi ini kenapa semakin nggak karu-karuan, kenapa semakin semena-mena pengadaan Badan Gizi Nasional ini semakin nggak masuk akal. Bayangkan beli sikat dan semir sepatu buat apa? Memangnya itu memberikan gizi kepada anak. Anak disuruh jilat tuh semir sepatu, apa fungsinya coba apa? Masa pegawai SPPG, kepala SPPG, bos-bos di Badan Gizi Nasional itu dikasih semir sepatu masing-masing? Ya beli sendiri dong. Ngapain pakai anggaran MBG juga? Ya Allah, KPK, Kejaksaan Agung tolong diselidiki ini. Pak Presiden, ini loh Badan Gizi Nasional ini kenapa dimanjain sih, semakin ngawur pengadaannya. Besok beli apa lagi? Lingerie besok dibeli, tisu magic besok dibeli, BA dibeli, cempak dibeli, pampers dibeli, semuanya lah dibeli. Ya Allah, semir sepatu apa hubungannya dengan gizi?
Anak mau disikat giginya itu biar bergizi gitu, disikat pakai semir sepatu. Ya Allah, terserah kalian lah, ngawur ini namanya. Kok bisa sih ada orang yang nggak marah dengan pemborosan BGN ini? Kok bisa ada orang yang nggak marah saat uang pajaknya dihambur-hamburkan untuk hal yang nggak jelas? Kok bisa ada orang yang rela uang pajaknya disalahgunakan secara terang-terangan? Siapa orangnya, Bang? Nanti tunggu aja di kolom komentar. Ini BGN ini lama-lama bikin emosi, Cuk. Setiap hari ada aja berita pemborosan-pemborosan kayak tai ini. Motor listrik lah, kaos kaki lah, event organizer lah. Apalah, sekarang semir sepatu, Cok. Nggak, maksudku cocote. Ini kalian semua pendukung MBG nih, tolong jelasin ini. Siapa tahu aku yang salah, tapi Cok, masuk akal belas, Cok. Bajingan. Emangnya MBG butuh pengadaan sepatu, semir, sikat, kaos kaki, kaos dalam, sampai anduk. Belum lagi anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 2 dan distribusinya yang sampai 1,3 triliun rupiah. Orang-orang di medsos bertanya, apa kaitannya semua pengadaan barang ini sama pemenuhan gizi anak dalam MBG? Mari kita bedah. BBC News Indonesia menelusuri data itu lewat Inaprok, platform pengadaan nasional yang dikelola LKPP. Pada 2025 lalu, ada 1091 paket pengadaan dengan total nilai 6,31 triliun rupiah. Uang itu buat apa aja sih? Ini detailnya. Seragam dan pakaian dinas anggarannya 384,02 miliar rupiah. Terus ada pembelian semir dan sikat semir senilai 1,58 miliar rupiah. Khusus semir, kisaran harga satuannya tertulis 55.500 rupiah. Sementara kalau di online shop, semir serupa harganya segini. Nggak nyampe segitu. Terus kalau dilihat lagi nih, ada pengadaan anduk senilai 3,77 miliar rupiah dengan harga satuannya sekitar 170.000 rupiah. Belum lagi pengadaan elektronik yang kalau ditotal dari tablet sampai printer anggarannya jadi 825,07 miliar rupiah. Apa tujuan pembelian semua barang itu? Kepala BGN Dadan Hindayana bilang pengadaan semir sampai laptop itu sesuai kebutuhan real di lapangan. Dia juga bilang itu merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Benar-benar keterlaluan, benar-benar sampai semir sepatu aja maunya ditanggung oleh APBN. Gila nggak? Ini duit kita ini. Kita yang bayar pajak kan? Mereka habisinnya caranya begitu. Nggak terus dibuang itu enggak. Pergantian karena memang sudah lama dan menghadapi Jawa Tengah perlu energi muda. Jadi Partai Gerindra itu kalau sudah dia mengkhianati Partai Gerindra, keluar dari Partai Gerindra, maka orang itu dianggap tidak akan bisa ya bergabung dengan partai yang lain karena penggemblingan di Partai Gerindra luar biasa. Begitu. Silakan Bang Toto. Oke, Bang. Selamat malam. Jadi menurut saya ya hasil survei dari Poltreking ini belum bisa dipakai sebagai indikator yang bisa menentukan hasil pemilu 2029. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah masih amat jauh. Yang kedua bahwa kita meyakini bahwa akan terjadi perubahan tren politik yang akan terjadi di 2029 di mana hegemoni atau konstelasi pemetaan kekuatan parpol di Senayan itu akan berubah gitu loh, dimana salah satunya adalah yang paling pertama itulah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR yang sekarang itu ada di Senayan gitu loh, sehingga kemudian ini bisa membuka peluang untuk partai-partai baru ya, terutama kebetulan saya mengikuti partai PSI. Saya berkeyakinan bahwa ke depan itu partai yang bisa menjadi idola untuk rakyat itu termasuk salah satunya itu adalah partai PSI gitu loh. Kenapa? Karena indikatornya itu ya banyak. Salah satu bahwa PSI tidak mendistribusikan calon ex koruptor. Yang kedua itu adalah sistem yang dibangun oleh partai PSI itu adalah menjadi role model yang akan perlu ditiru oleh sistem pemilu, di mana kemarin itu PSI melakukan tata cara pemilihan ketua itu pakai e-voter
Jadi bukan pakai kayak tusuk-tusuk lagi kotak suara, itu kan efisiensi Bang. Jadi kalau dari sisi akurasi dan penghematan, ya perlu bangsa ini perlu, KPU perlu mengadopsi apa yang dilakukan oleh PSI kemarin. Nah itu yang sehingga kita melihat bahwa ide-ide cerdas untuk masa depan bangsa ini salah satunya itu banyak terdapat di PSI. Tinggal sekarang itu adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini memberikan kesempatan ya kepada Ide-ide cerdasnya, beri contoh aja ide-ide cerdasnya biar nanti kemudian kita bisa bahas. PSI itu punya ide apa? ide cerdas itu adalah tentang efisiensi pemilu. Kemarin itu PSI kalau tidak salah itu dia menerapkan sistem pemilu e-voter yang sudah dilakukan oleh pemilu Amerika. Itu pemilunya sistem digital Bang. Jadi nggak perlu dia pakai tinta nusuk kertas. Itu ada triliunan rupiah yang harus kita keluarkan untuk perlengkapan ya, kertas suara segala macam, fotokopi, tender, semua perlengkapan pemilu. Nah itu diefisiensi melalui sistem pemilu digital. Nah itu yang harus kita yang kedua bahwa dalam proses restrukturisasi, jadi PSI ini ketika dia dari mawar ke gajah memang ada perubahan, sedikit perubahan struktur ya kita lihat dengan masuknya Jokowi menjadi vote getter, kemudian public figure, yang kemudian kita lihat kemarin itu banyak migrasi tokoh-tokoh politik dari partai-partai yang mapan itu banyak berpindah ya ke PSI, sehingga PSI kita percaya bahwa dia akan memperoleh suara yang signifikan yang kemudian dia bisa melampaui parliamentary threshold. Nah, yang kemudian Kalau parliamentary threshold kira-kira di angka 7% PSI mampu? Tidak mungkin Bang, tidak. Kalau 7% itu demokrasinya hilang. Jadi bagaimana suara rakyat yang di bawah 7% itu? Oke, nggak 7%, 5% misalkan di tengah lah gitu. Nggak mungkin. Bahkan kemarin itu pernah. Loh, kok nggak mungkin Upiya toh? Iya. Memang kamu ikut menentukan apa? Yang menentukan itu fraksi-fraksi di DPR. Ada Mahkamah Agung itu kan dia melakukan judicial review terhadap undang-undang parliamentary threshold terlalu tinggi Bang. Ini masalahnya adalah ketika dia mematuk terlalu tinggi, ada ribuan suara yang tidak terwakilkan, yang harusnya ya itu bisa masuk meskipun tidak mencapai satu fraksi, minimal 1-2 orang dia terwakilkan di sana. Suara rakyat itu suara Tuhan, nggak bisa dibuang aja kayak gitu. Sehingga penerapan bila perlu zero ya parliamentary threshold. Jadi kita pakai sistem rankingan. Jadi siapapun dia memperoleh di atas perhitungan kursi-kursi yang terakhir ya dia masuk meskipun dia tidak memenuhi fraksi gitu Bang. Baik, oke Bang Toto, terima kasih ya. Sebelum ke ruangan saya sedikit menjawab. Pertama, ini Bang Toto kayaknya entah pengurus, entah hanya simpatisan, ya nggak tahu. Tapi ada hasil survei, kemudian tanggapan. Misalkan Anda ini pengurus, mohon maaf, langsung tak evaluasi kau. Pertama, survei ini sebenarnya ini adalah peringatan untuk evaluasi. Jawabannya seorang pengurus partai, jangan kemudian tidak percaya. Ini lembaga survei yang kredibel, poll tracking itu. Kalau kemudian Anda menanggapi seperti itu, ya, Anda itu ya kalau di Gerindra kok Anda itu kader saya, langsung besok tak panggil, tak evaluasi. Oh, pernyataanmu jangan sampai seperti itu. Kalau kamu tidak manut, besok kamu tak lorot jadi ranting. Sebentar, jangan, nggak usah ditanggapi tadi juga saya tidak tanggapi biar nanti bergantian. Yang kedua, ya, kemudian Anda seolah-olah menggurui partai yang seperti saya ini orang Gerindra. Pertama ikut pemilu langsung 4,6%, parliamentary threshold 3%. Jadi jangan kau ajari. Bukan saya sebenarnya, ini saya menganalogikan. Jangan ajari partai-partai besar dengan narasi bahwa PSI sudah berbuat. Idenya adalah nyoblos pakai e-voting. Coba bayangkan, mamaku ya ada, buat cileku orang mudeng itu segini e-voting itu ya, pakai elektronik itu ya. Jadi itu bukan ide cemerlang, itu sudah sebelum ada PSI lahir itu sudah ada gagasan itu bukan ide PSI. Kalau kita berbicara PSI, tadi sudah kita bahas ya, bahwa PSI ini ya kader-kadernya yang baru itu malah patut diduga dia kepingin mengrongrong PSI.
Ada partai, orang yang keluar dari partai masuk ke partai jangan bangga dulu. Bisa jadi dia akan menjadi destroyer di sana. Orang-orang lama kemudian tergeser, perebutan kekuasaan, perebutan struktural nggak gampang. Ya, kita ini ya sudah sering berkontestasi. Saya itu calon ketua DPC PDI. Meskipun banyak orang merendahkan saya, saya ini ngelawan wakil bupati teman saya, namanya Hania itu, Bang Hasan itu temannya itu. Kalau nggak percaya, Bang Hasan telepon Mustafa, mantan bupati 2 periode, nama saya Kuswanto ya, bukan Bang Kumis. Telepon Mbak Hania, akrab nggak dengan saya? Satu partai pernah, dan saya ini bestian sama beliau itu. Kemudian merekrut kayak saya yang tarung di Konverjap, kemudian saya kalah. Saya dapat 3 kecamatan, Bu Hania dapat 6 kecamatan, sehingga saya kalah. Dan salahnya PDU zaman Konverjap itu, Konverda itu tidak merekrut orang yang kontestasi kalah, tetapi langsung dia dibuang di pengurusan non harian. Saya di Balitbang pada waktu itu. Begitu. Jadi PS ini harus berbenah. Kemudian faktor Pak Jokowi belum. Ya, faktor Pak Jokowi di 2024 sudah ditunjukkan kok. Pak Jokowi ternyata memang